Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, amma ba'du. Hari ini kita insya Allah memasuki puasa Ramadan yang ke-20. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan 1445 Hijriah ini dengan sempurna, dan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat baginda Rasulullah yang kita nanti-nantikan di akhir zaman, di masa nanti, semuanya kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, hari ini tema kita adalah sesi dialog berkaitan tentang zakat fitrah, di mana pada hari ini saya alhamdulillah berkesempatan dapat berdialog langsung dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Amar Adli LCMA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang ketua komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan alhamdulillah beliau seorang pakar di bidang usul fiqh, juga aktif di berbagai kampus, termasuk yang paling utama adalah di Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara. Yang kali ini alhamdulillah saya berkesempatan berdialog dengan beliau berkaitan tentang zakat fitrah, di mana pada yang berkembang di masyarakat bahwa banyak masyarakat yang masih bingung berkaitan tentang zakat fitrah, yang pada umumnya kita mazhab Syafi'i mengamalkan zakat fitrah itu membayarnya dengan 2,7 kg beras emas, 2,7 kg beras. Dan ada sebagian masyarakat ketika mereka tidak membayarnya berbentuk beras, mereka akan membayar dengan berbentuk uang ini. Jadi Pak Ustadz, ini kira-kira menurut pandangan Pak Ustadz, bagaimana hal ini supaya jangan menjadi masyarakat itu bingung permasalahan zakat fitrah? Bolehkah Pak Ustadz zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i itu kan kita membayarnya 2,7 kg berbentuk beras, dan mereka membayarnya diuangkan dengan 2,7 kg beras juga. Nah, ini bagaimana pandangan Al-Ustadz Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Ahmad Ali? Kami mengharapkan pandangan Al-Ustadz kira-kira supaya masyarakat ini tercerahkan dengan pandangan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih Ustaz Yusuf, Dr. Tahun Tinggi. Masya Allah. Ya, Terima kasih. Sudah lama. Masya Allah. Dokternya 2006. Iya, tapi ilmunya luar biasa ini, luar biasa. Ustaz Yusuf, dokternya baru 2004. Makanya semangatnya luar biasa nih Pak Ustadz. Luar biasa. Baik, terkait pertanyaan yang disampaikan tadi, bahwa di masyarakat kita, sebahagian masyarakat kita masih menganggap membayar zakat fitrah itu hanya boleh dengan beras, karena sesungguhnya dalam mazhab Syafi'i dan 3 mazhab selain Hanafiyah itu mensyaratkan zakat fitrah itu dibayar dengan utul balad. Utul balad itu adalah makanan pokok daerah setempat. Jadi karena di Indonesia makanan pokoknya itu adalah beras, maka yang wajib dikeluarkan zakat fitrah adalah beras. Jadi bukan harga atau timahnya atau uang. Berarti berasnya itu ya Pak Ustadz? Iya, berasnya ya. Sesuai dengan budaya di Indonesia. Iya. Ya. Tradisi di kita, makanan pokok di kita adalah beras. Ya. Sementara Hanafiyah itu membolehkan
zakat fitrah dengan menggunakan uang atau qimah atau harga dari makanan pokok itu. Ya. Ya. Hanya saja di dalam mazhab Hanafiyah jumlah zakat yang dikeluarkan itu adalah 3,8 kg. Sementara di mazhab Syafi'i ya, itu dibulatkan menjadi 2,7 kg. Itu beras. Ya, walaupun ada di beberapa ulama mazhab itu yang mengatakan 2,5 sekian gitu. Ya. Jadi akhirnya dibulatkan menjadi 2,7 kg. Ya. Nah, baik. ada masyarakat yang menganggap bahwa kalau memang mau membayar zakat fitrah dengan beras ya 2,7 kg. Tapi kalau dengan qimah atau dengan harga beras dengan uang, Ya. maka dia seperti Hanafi yaitu 3,8 kg. Baik, Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya ya hadirin soimin-soimat yang dirahmati Allah, MUI Provinsi Sumatera Utara sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan mengeluarkan zakat dengan qimah atau uang. Ya, fatwa ini ada di nomor 19 tahun 2008. 2008. Iya, tahun fatwa komisi fatwa tahun 2008 terkait dengan ini bisa di-download Bapak Ibu sekalian ya soimin-soimat terkait dengan membayar zakat dengan uang atau qimah dalam bahasa fikih. Ya. Qimah itu artinya harga beras itu. Gitu. Nilai. Ya. Jadi di dalam fatwa itu dijelaskan ya bahwa ukuran zakat fitrah adalah 2,7 kg. Itu yang pertama hitungnya. Yang kedua, zakat fitrah boleh dibayar dengan uang seharga 2,7 kg juga. Nah, jadi saya kira tidak ada keraguan lagi bagi kita ya karena MUI adalah lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di Indonesia. Maka tidak ada lagi keraguan bagi kita untuk mengamalkan fatwa MUI tersebut. Oleh sebab itu, ya himbauan kepada kita semua, pada nazir masjid ya yang membuka tempat untuk membayar zakat dan menyalurkan zakat ya. Saya kira ini perlu diketahui ya, tidak perlu ada lagi perbedaan ya, kalau pakai uang sekian, kalau pakai beras sekian. Ya. Cukup disamakan saja 2,7 kg dan kalau pakai uang juga seharga itu. Baik. Nah, saya kira itu. Baik Pak Ustadz, tetapi ini yang beredar juga di masyarakat, terkhususnya kami di wilayah ketempatan saya juga tinggal di Deli Tua ya. Ada masyarakat beranggapan bahwa mazhab Syafi'i yang kita pakai berbentuk beras 2,7 kg. Kemudian uangnya berbentuk 2,7 kg itu kan yang berbentuk qimah itu kan Ustadz dia mazhab Hanafi. Ini secara hukum fikihnya bagaimana? Maksudnya boleh Pak Ustadz menggunakan dua mazhab yang berbeda. Masyarakat sebenarnya bingungnya di situ. Ya, saya kira itu bukan talfik ya. Bukan talfik. Talfik itu kan berpindah-pindah mazhab dalam rangka untuk mencari kemudahan. Baik. Ya. Baik. Jadi diambil mazhab Syafi'i yang mudahnya. Kemudian nanti kalau mau permasalahan lain pindah ke mazhab Hanafi yang lebih mudah misalnya gitu kan. Baik. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak. Masalahnya ini ada di timbangan itu, timbangan sok Nabi, ya. Bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu kan kita satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu mud itu sama dengan mil'u kafai rojul mu'tadil, ya. 1 genggam atau 2 genggaman tangan laki-laki 4 genggam tangan laki-laki dewasa.
Nah sebenarnya kalau kita mau simple, beras itu kita ambil saja begini 4 kali seukuran tangan kita, itu sudah wajib zakat fitrahnya segitulah ya, 4 mud atau 1 sok. Nah masalahnya begini ya, soknya Nabi di Hijaz itu tangannya lebih kecil daripada sok orang-orang yang di Irak ya, tangan mereka besar. Sehingga ketika 4 kali sok gini, 4 kali mud gini, 1 soknya itu menjadi 2,5 sampai 2,7 kilogram. Sementara di daerah lain, di daerah tempat Imam Abu Hanifah tinggal, tangan mereka besar-besar. Sehingga ketika soknya itu dibuat 4 kali tangan begini, setelah diukur dia menjadi 3,8 gitu. Jadi kita bukan talfik ke mazhab Hanafi, tapi masalahnya adalah di ukuran sok itu, gitu. Ya, iya. Jadi masalahnya adalah di situ. Seandainya lah kita orang Indonesia tinggal di Irak, ya, maka zakat kita pun harus sama seperti soknya orang-orang Irak, yaitu 3,8 gitu kan. Ya, karena yang dipakai itu adalah sok yang berlaku di sana gitu. Ya, baik. Ya, gitu. Baik. Jadi saya kira lebih kepada itu soknya. Baik. Ya. Baik, sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan langsung ya penjelasan secara mendetail dari pakarnya, karena beliau ini tidak diragukan lagi keilmuannya, khususnya masalah bidang fikih dan usul fikih. Apalagi beliau Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Ahmad Adil-LC ini seorang ketua di Komisi Fatwa MUI Kota Medan dan anggota Komisi Fatwa di MUI Sumatera Utara. Jadi apa yang dijabarkan memberikan ilmu bagi kita, pengetahuan terusnya bagi masyarakat awam yang saat ini kadangkala begitu datang yang masa zakat zakat fitrah, kewajiban zakat fitrah kepada umat Islam khususnya, banyak perbedaan yang terjadi. Tetapi dengan penjelasan yang sudah dijabarkan oleh Al-Ustadz tadi, sama-sama kita bisa mendengar sebagai kesimpulannya bahwa, dan ini merujuk kepada Fatwa MUI tahun 2008 ya Pak Ustadz, mengatakan bahwa silakan seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, ketika mengeluarkan zakat malnya itu sesuai mazhab kita, mazhab Syafi'i, yaitu berbentuk beras 2,7 kg beras. Itu merupakan budaya kita, artinya adat istiadat kita berbentuk beras. Kalau diuangkan nilainya juga sama. Ya betul Pak Ustaz. Sama 2,7 kg beras. Jadi ini sudah dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan kita tidak lagi menjadi ragu terhadap zakat mal ini, zakat harta ini, sehingga masyarakat semakin yakin dan bisa mengamalkannya nanti pada waktu kita akan mengeluarkan zakat fitrah kita. Demikian sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, tausiah Ramadan kita yang berkaitan tentang zakat fitrah yang langsung dijelaskan oleh pakarnya Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Ahmad Adil LCMA. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya. Semoga bermanfaat kepada kami, pada kita semua, terkhususnya umat Islam yang ada di Sumatera Utara dan umumnya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Akhirul kalam dari kami, tausiah sepanjang masa. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.